Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara PD Podcast. Abajroh Bujroh podcastnya Urung PD. Dalam acara hari ini agak spesial karena hari ini kita menghadirkan seorang eksekutif di bank swasta daerah. BPRS, Bank TCD, Tengku Syek di Pante, di mana bank ini telah lama didirikan, termasuk bank BPR Syariah pertama di Aceh yang didirikan oleh seorang mantan gubernur Aceh dan juga mantan menteri pangan pada zaman Presiden Soeharto. Beliau adalah Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Hari ini mari kita bincang-bincang ringan seputar perkembangan Bank Tengku Syek di Pante ini yang sekarang disingkat dengan Bank TCD, langsung dengan direktur utamanya, yaitu dengan Direktur Utama Bank TCD Bapak Fauzan. Kalau saya dengar dari bincang-bincang kita, berbincang-bincang dengan teman-teman bahwa sepanjang karir Pak Fauzan ini memang di dunia perbankan. Betul. Boleh diceritakan sedikit? Boleh. Ya, sebenarnya dunia perbankan ini hal baru sebelum saya bekerja di Citibank waktu itu. Memang background pendidikan saya di ilmu perbankan, manajemen keuangan perbankan waktu itu. Nah, tahun 2000 itu hijrah ke Jakarta dan saya coba-coba di bank terbesar di dunia, Bank Amerika, Citibank, bank nomor 1 di dunia. Dan memang alhamdulillah saya lulus di sana, berhasil untuk bisa menjadi salah satu karyawan daripada Citibank dari tahun 2000, akhir 2001 efektifnya sampai dengan 2012. Berarti sepanjang 11 tahun. Hampir 11 tahun lebih lah, hampir 12 tahun. Nah, jadi memang itu suatu hal baru bagi saya karena seorang anak dari Aceh merantau ke Jakarta langsung di Citibank, di mana pada saat itu yang saya ingat adalah kita dalam berbahasa Indonesia itu belum begitu kental dengan dialog agak medok Aceh gitu kan. Itu jadi kendala pertama, tapi lama kita belajar, artinya siapapun bisa gitu. Berkarir di sana selama 12 tahun, banyak tantangan, perlahan-lahan naik dari seorang karyawan biasa sampai menjadi seorang manajer, pindah ke Medan, kemudian ada Palembang, dan akhirnya 2012 keputusan keluarga saya pindah ke Aceh. Pulang kampung. Di BPR ini kita sebagai CEO-nya langsung bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengacu pada POJK. Tidak boleh keluar dari koridor itu tentunya. Namun kita bisa membuat kebijakan untuk perubahan-perubahan di bank itu sendiri. Nah, BPR ini sebenarnya dalam operasionalnya sama dia dengan bank umum. Kita ada simpan pinjam, kemudian ada pemberian pembiayaan gitu. Prinsipnya operasional itu sama. Yang membedakan itu ada dulu kita tidak ada giro gitu kan. Kemudian dulu tidak boleh jual valuta asing, tapi sekarang udah bisa. Nah, kenapa saya pulang ke Aceh saat ini? Waktu itu pandemi itu lagi naik-naiknya. Itu di Depok, seperti kita ketahui adalah pertama kali ditemukan case COVID itu. Gitu. Jadi merebak terus tinggi angkanya, dan itu membuat saya agak lebih berhati-hati. Kemudian keluarga juga sangat mengkhawatirkan saya di sana. Kemudian timbullah inisiatif, ya udah kita pulang aja. Pulang kampung. Untuk membangun bisnis lain di sini. Di sini bersama istri. Istri udah duluan pulang. Nah,
Akhirnya udah di Sigli, ketemu dengan Pak Mirza Ibrahim Hasan, Mirza Irwansyah. Nah beliau menawarkan, Pak, ini bank, kita punya bank di Sigli, namanya Bank TJD Syariah. Dan saya tahu histori Bank TJD Syariah itu. Dari dulu semasa saya masih di Aceh, saya kebetulan menjabat juga sebagai Sekjen Perbarindo Aceh, dan melihat kinerja bank ini masih datar gitu. Artinya tidak bergerak. Padahal bank ini sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih gitu. Sejak tahun 94. Nah, berdirinya April 94 itu diinisiasi oleh Prof. Ibrahim Hasan almarhum dengan tujuan membantu kaum duafa dan juga pengusaha-pengusaha mikro yang ada di seputaran PD, Simpang 3 itu daerah situ, dan juga PD pada umumnya. Ternyata ini nggak berkembang sesuai dengan harapan beliau gitu. Nah seharusnya Bank TJD ini, kalau kita lihat dari teman-teman yang seperjuangan mereka, itu sudah harusnya di atas 100 miliar asetnya. Nah jadi saya melihat, saya pelajari datanya, laporan keuangannya semuanya, memang ini perlu extra effort dari semua tim manajemen gitu dan pengurus gitu seperti itu. Kemudian ada komitmen saya dengan Pak PSP, ini harus ada penambahan modal. Nah ini memang PR-nya berat sekali. Kita seperti restart dari awal. Karena kantor yang lama itu satu pintu, kita harus relokasi. Waktu itu OJK belum. Tapi kondisinya sehat? Tidak sehat. Tidak sehat. Itu dalam status OJK itu, Bank TJD Syariah itu dia lagi megang status BDPI, Bank dalam pengawasan intensif. Kalau menurut pengamatan Pak Poljan sendiri, itu kan maju mundurnya sebuah bank itu kan sangat ditentukan oleh bagaimana kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan itu. Atau masyarakat melihat pentingnya kehadiran sebuah bank. Kalau pengamatan Pak Poljan selaku direktur dari sebuah bank, bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat dalam hal memanfaatkan jasa perbankan? Sebenarnya masyarakat hanya perlu tahu bagaimana aksesnya mudah ke bank. Nah, akses ke bank itu mudah nggak sekarang? Gitu. Nah, kita harus buat kesadaran masyarakat bahwa ini ke bank itu sebenarnya mudah. Jadi, kenapa masyarakat kita tidak tersentuh? Banyak yang belum tersentuh oleh dunia perbankan. Mereka lebih memilih rentenir karena mereka tidak kurang memahami, dan mungkin peran daripada otoritas ataupun perbankan di sini untuk melakukan literasi keuangan dan edukasi keuangan, gitu. Nah, jadi dengan adanya literasi keuangan, adanya sosialisasi melalui program-program dari otoritas itu lebih memudahkan masyarakat memahami. Kalau mereka paham, gitu kan, itu akan memudahkan mereka lebih bankable gitu, lebih punya akses ke bank. Sekarang masyarakat nggak berani. Kita kemarin ngundang 10 orang nyanyi, kenapa pinjam di yang bukan bank gitu. Karena mudah, hijau aju bank, lagi hijau aju. Nyali ya cok siuro beribe. Kalau kita hitung-hitung itu sebulan 20%. Setahun udah berapa? Berapa profit yang mereka dapat mereka bagi dengan pihak tertentu itu. Nah, mengutip dari Pak Aminullah, mantan wali kota Banda Aceh, beliau itu membasmi rentenir itu dengan menghadirkan lembaga keuangan syariah. Gitu. Ya, pemerintah PD kan juga ikut mendukung. Kalau memang misinya untuk memberantas rentenir. Nah, dengan hadirnya kita, ini kita pelan-pelan masuk ke pasar-pasar sehingga memberikan arahan dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa kita lebih mudah ini, kita juga tidak mempersulit gitu. Jadi proses cepat gitu. Jadi ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sesungguhnya apa sesungguhnya program dari atau produk-produk atau program dari Bank TJD ini dalam rangka membantu masyarakat? Ya, kita sekarang ada beberapa program yang bisa diakses ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau untuk yang modal kerja, kita bisa menggunakan fasilitas murabahah atau jual beli. Jual beli bisa masyarakat butuh
barang untuk mendukung bisnis mereka, kita bisa pakai murabaha. Kemudian produk lain yang bisa digunakan misalkan pembiayaan kepemilikan emas gitu. Nah, kita beli emas, masyarakat menyicil di kita, sehingga apabila harga emas itu naik, mereka tidak beresiko untuk menambah selisih itu. Mereka tetap harga yang sama, mereka cicil berapa tahun begitu. Kemudian untuk kepemilikan kendaraan bermotor, gitu. Kendaraan bermotor, mereka juga bisa mendapatkan dari kita, di mana di sini lebih mudah kita prosesnya. Kendaraan roda 4 juga bisa. Kemudian pertanian kita juga ada. Kalau di sisi tabungan, kita ada tabungan umroh, tabungan kurban, tabungan pendidikan. Itu kita juga punya. Gitu. Bahkan sekarang ada satu produk lagi yang kita akan luncurkan, itu bagi single parent yang produktif. Nah, ini penting sekali. Dimana di kota Sigli ini kan warung kopinya banyak. Penganan yang disiapkan itu hanya pagi saja, sementara siang, sore itu sudah berkurang, apalagi malam. Nah, ibu-ibu yang single parent, yang mungkin ditinggal meninggal suaminya ataupun itu bisa kita bantu tanpa agunan. 3 juta untuk 6 bulan, 3 sampai 5 juta untuk 6 bulan. Itu lembaga pembiayaan mikro single parent kita buatkan. Nah, jadi ini salah satu terobosan juga buat meningkatkan taraf hidup ekonomi di level UMKM gitu. Ini mendukung dengan sejalannya dengan program pemerintah juga gitu Pak. Jadi ini bagus saya pikir. Banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan. Bahkan kita kerjasama juga dengan beberapa instansi pemerintah di pendidikan sekolah misalkan. Itu kita kerjasama. Rumah sakit TCD sendiri ini insya Allah kita sudah ada lampu hijau dari direkturnya, itu bisa kita masuk, memudahkan karyawan-karyawan yang punya kapasitas untuk gaji yang lumayan, sehingga kita berikan tanpa agunan juga. Itu bisa di angka 20 juta. Ini menarik sebenarnya, dan peluang pasar besar sekali di sini, besar sekali. Dan saya yakin itu bisa. Bagaimana dengan pemberian modal untuk pedagang kecil, mikro, usaha mikro? Kalau untuk mikro kita sekarang yang pertama begini, kita melihat pedagang-pedagang mikro di pasar, bisa di pasar Kota Sigli ya, itu kita kan ada aktif tabungan, gitu, aktif tabungan, itu bisa 50.000 satu hari, kita lihat lancar gitu, kemudian kita tawarkan dengan jumlah yang dibutuhkan, misalkan 5 juta rupiah, begitu, itu tanpa agunan. Nah, dengan histori menabungnya mereka setiap hari, itu kita sudah bisa menjadi satu acuan approval untuk pembiayaan yang mikro 5 juta itu. Nah, karena kan 550.000 satu hari gitu kan. Nah, daripada mereka mengambil ke sana, kita ke rentenir, di kita jauh lebih manusiawi lah begitu. Ya sebenarnya kalau untuk mengimbangi atau melawan rentenir itu ya di usaha mikro itu kan. Iya, banyak. Itu yang paling membantu. Sebenarnya ini kan Pak Fauzan ini kan sudah mengurus bank ini, sudah menceritakan dengan berbagai banyak pengalaman. Ya kemudian sekarang sudah mengurus sejauh ini. Dan apakah selama ini ada peningkatan setelah dari 2 tahun yang lalu? Iya. Alhamdulillah kalau kita lihat peningkatan untuk Bank TCD Syariah ini sebenarnya bukan karena saya masuk ke situ kita bisa langsung bagus, enggak juga, tapi karena kekompakan tim. Di sini ada kepedulian, ada kemauan, ada willingness, awareness dari tim yang kebetulan saya di sana sekarang. Ini saya pernah masuk pertama itu asetnya 7,5 miliar. 7,5. Nah, total pembiayaan yang diberikan itu 2,5 miliar. Per hari ini, publikasi bulan Juni, itu kita 18 miliar total pembiayaan yang kita berikan kepada masyarakat. Aset yang kita sudah kumpulkan itu
itu 25,8 miliar. 25,8. Nah, jadi dari 7,5 menjadi 26,5. Kemudian dari 2,5 miliar pembiayaan yang kita kucurkan kepada masyarakat dulunya, sekarang menjadi 18, sekian miliar. Ini perubahan yang sangat luar biasa sebenarnya. Artinya apa? Potensi di daerah sini besar sekali. Dengan tingkat kredit macet dulu 28% saya masuk, bank satu langkah lagi itu akan tutup kalau kita tidak lakukan perubahan. Ini sekarang NPF dari 28 itu menjadi 1,5%. Itu laporan publikasi OJK bisa dibuka di bulan Juni 2022. Gitu. Alhamdulillah. Okay. Bank BCD, it's the best bank. Hana Cilet. You say Hana Cilet. Hana Cilet. Yeah.